Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan kelima tentang evaluasi dan validasi. Ya, bisa kamu lihat di sini untuk evaluasi pada dasarnya ya sangat lazim biasa dilakukan dalam dunia kerja ya. Biasanya tujuan evaluasi tentu supaya pekerjaan dilakukan tetap sesuai dengan rencana. Ya. Oke, evaluasi adalah suatu cara terbaik biasanya untuk menguji efektivitas dan produktivitas dalam satu kehidupan manusia. Ya, di sini juga evaluasi dimaknai sebagai suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai suatu kinerja sesuatu, ya bisa metode manusia atau peralatan, di mana informasi itu nanti dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Ya, jadi bisa dilakukan evaluasi di ruang atau di lingkup individu, kelompok, lingkungan kerja dan sebagainya. Ya, jadi di sini kita bahas tentang evaluasi tadi. Ya, kita ulang lagi, jadi kegiatan yang dilakukan pembentukan nilai yang disebut juga sebagai metode pembelajaran atau satu hal yang dinilai adalah kinerja metode ya dari e-learning. Ya, tujuannya tadi untuk menganalisa hasil kinerja metode pembelajaran mesin. Ya. Untuk kriterianya nanti ada 3 macam, yaitu nanti ada akurasi, kehandalan, validita, dan successful. Dari ketiga model data mining tadi atau 3 acuan atau 3 kriteria, nanti keseimbangan di antara ketiga ini nanti diperlukan karena belum tentu model yang akurat adalah handal. Misalnya kalau data akurasi pasti handal atau berguna. Nah, tapi kan bisa juga suatu sistem itu tidak akurat atau tidak handal atau tidak memiliki makna ya. Oke, jadi tadi akurasi dan handal, dan handal atau akurasi belum tentu berguna ya. Oke, berikutnya untuk evaluasi berdasarkan metode learning nanti ada 4 ya, ada estimasi menggunakan Rootman Square Error atau SMA ya. Berikutnya ada menggunakan prediction atau forecast atau prediksi dan peramalan atau disebut RMSE ya. Berikutnya ada yang ketiga klasifikasi ya, menggunakan coefficient metric atau akurasi, ada menggunakan ROC QP atau di bawah area under QP. Bisa juga menggunakan clustering, itu nanti ada evaluasi internal ya dan evaluasi eksternal. Nah, untuk internal evaluasi menggunakan Davis Loss Index atau DUN Index ya. Untuk eksternal yaitu measure, measure. Bisa kamu lihat nanti di sini ya. Oke, kita bahas satu tentang RMSE, yaitu metode alternatif yang mengevaluasi teknik peramalan yang digunakan untuk mengukur tingkat akurasi ya hasil perakhiran suatu model. Jadi merupakan rata-rata dari jumlah kuadrat misalkan. Nah, di sini nilai hasil RMS semakin rendah semakin baik. Ya, ini kinerja metode dari pembelajaran museum. Nah, berikutnya ada confusion metric, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu model atau metode klasifikasi ya. Bagi dasar nanti menggunakan atau mengandung informasi yang dibandingkan dengan klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan klasifikasi yang seharusnya. Yaitu tadi, oke, itu confusion metric nih contohnya aktual kelas, ada prediksi kelas, ada predikat, ada positif data, ada negatif data. Nah, ini untuk akurasi rumus seperti ini ya. Oke, untuk di sini saya menggunakan kalkulator ya. Di sini untuk ya bisa kamu lihat kalkulator menggunakan RMSE ya. Ini kalau saya masukin nilainya X1 misalnya 1 ya. Coba bentar saya lihat ya. Oke. Nah, ya ini sini kita kasih nilai 2 misalnya. Ya, ini saya lihat misalnya 1 ya. Ya, sini bisa kamu lihat nanti soal detailnya kamu hasilkan. Di sini bisa kamu lihat di bawah sini hasilnya. Jadi ini adalah sebuah kolaksin kan. Jadi bisa kamu lihat di sini untuk sampel like-nya ada 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian sampel min rata-rata 2,75 ya. Untuk rata-rata SCC-nya adalah 8,75.
Kemudian min square MSI-nya 2,19. Nah ini error ini yang tadi kita bahas untuk RMS. Jadi tadi hasil perhitungan dari menggunakan hasil ini ya. Jadi bisa kamu lihat untuk hasilnya. H-nya ini rumusnya, jadi didapat untuk mendapatkan MSC bersama ya dari 4 tadi ya. Oke, nanti di sini RMS adalah ya, jadi saya kalkulasi, bisa kamu lihat nih hasilnya ya, ini ya. Oke, itu adalah menggunakan RMSA. Berikutnya ada menggunakan conversion matrix. Jadi nanti kamu bisa menggunakan kita kalkulasi. Ya, ini adalah conversion matrix yang tadi kita bahas ya. Ntar ini kan jalan hasilnya ya, ini hasil dari tadi, hasil dari nilai saya masukkan tadi. Ini nanti seperti ini, di measure nilainya ini ya, ini ada false positif 0,5, akurasi 0,5, F1 ini nanti kita bahas di toleransinya 0,4 ya. Ini untuk hasil hitungannya. Berikutnya di sini ada beberapa email ya, yang tidak terdeteksi email spam ya. Ada negatif email, artinya ada email ya, itu yang dianggap sebagai spam juga, artinya tidak terdeteksi sebagai spam. Nah ini ada 85 email ya, kemungkinan besar diklasifikasikan bukan sebagai spam ya. Oke, jadi bisa kita lihat ini relasi hasilnya ya. Ini hasil tadi ya, jadi didapat hasil tadi ini ya. Jadi akurasinya 0,9, kemudian palsunya 000 ya, jadi positif negatif ya, nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Oke, sekarang kita bahas lagi tentang tadi akurasi. Nah tadi dia ya, tadi hasilnya bisa kamu lihat sini ya, jadi 1 dikurang akurasi. Ya, berikutnya untuk class metric tadi true positive rate dibagi recall sensitive. Ya, tadi kita menggunakan kalkulator otomatis, nih rumusnya ya. Oke, berikutnya menggunakan evaluasi clustering ya. Yaitu ada evaluasi internal, yaitu mengelompokkan berdasarkan kata yang mengelompokkan itu sendiri. Jadi metodenya menetapkan skor terbaik yang berdasarkan kesamaan tinggi dalam sebuah cluster atau kesamaan sebuah cluster. Jadi evaluasinya menggunakan Davis Model Index dan Dunn Index. Berikutnya ada evaluasi eksternal, jadi mengelompokkan berdasarkan data yang tidak digunakan ya, seperti label kelas ya, atau tolak ukur eksternal. Nah, berikutnya juga ada tolak ukur disebut sebagai evaluasi eksternal ya, atau disebut juga digunakan sebagai untuk composition metric ya. Evaluasi eksternal tadi ini hasilnya tadi bisa kamu lihat. Oke, yang ini adalah tadi evaluasi internal, yaitu menggunakan Davis Model dan Index ya. Validasi adalah memastikan bahwa program beroperasi pada data yang ya, bagian besar. Untuk bagian setnya ada data trading dan data testing ya, jadi ada 3 subnet. Jadi ada pembagian data set, ada 2 subnet dan 3 subnet ya, 3 subnet. Ada training, validation dan testing. Kalau 2 training dan data testing. Jadi data training nanti membentuk sebuah model ya, digunakan untuk menguji model. Jadi nanti akhirnya data validator akan memvalidasi model kita valid atau tidak ya. Nah, untuk menggunakan salah satu menggunakan cross validation ya, itu menggunakan K subset ya, atau disebut dengan key value cross validation, yaitu satu subnet
ya yang bertingkat ya. Di sini kanan dia menstratifikasi atau mengurangi variasi dan estimasi ya. Oke. Di sini bisa lihat tuh metodenya menggunakan standar yaitu Sykes-Picot. Jadi ada 10 ya, hasilnya adalah yang sensitif atau bukan. Ya, berikutnya ini contoh cross validation testing 1 sampai 10 datasetnya bisa kamu lihat ya. Oke. Data cross tadi validation ya. Ini contohnya dataset bisa